Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu terkait dengan kebangkitan Kristus. Ada orang yang tanya, bagaimana kalau Kristus tidak bangkit? Ya. Nah, karena kebangkitan itu sangat penting, maka kita perlu menjawab hal ini. Dan kita juga sebagai orang Kristen perlu tahu tentang kepentingan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus adalah inti atau dasar dari kekristenan. Maka itu kalau kita tidak mengetahui ini, maka kita menjadi kekristenan yang tidak paham atau tidak mengerti atau tidak mengenal kekristenan kita dengan benar. Padahal kebangkitan Kristus adalah inti dari kekristenan itu. Ya, maka itu perlu kita ketahui. Saya akan menjawab dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada kekristenan. Itu jawaban saya yang pertama, karena itu adalah dasar. Jadi kekristenan itu ada karena Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kekristenan. Dasar kekristenan adalah karena Kristus bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, maka segala nubuatan di dalam perjanjian lama itu belum digenapi. Dan pasti tidak ada perjanjian baru. Perjanjian baru ada karena kebangkitan Kristus. Perjanjian baru ada karena ada kebangkitan Kristus. Ada kemenangan. Maka itu kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka segala nubuatan di dalam perjanjian lama belum tergenapi dan tidak ada perjanjian baru. Itu konsekuensi mendasar yang perlu kita ketahui kalau Kristus tidak bangkit. Dan yang ketiga adalah kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka kita masih hidup dalam dosa. Mengapa demikian? Karena jaminan pengampunan dosa, penghapusan dosa manusia, itu semua ada di dalam Kristus. Maka itu kalau Kristus tidak bangkit, maka belum ada pengampunan dosa. Justru kita tetap hidup dalam dosa. Kita tetap hidup dalam ketidakpastian. Kita tetap hidup dalam keberdosaan. Maka itu kepentingan akan kebangkitan Kristus. Itu adalah satu hal yang urgen, satu hal yang sangat penting yang ada di dalam kekristenan. Dan pengampunan itu ada karena Kristus bangkit dari kematian. Itu yang ketiga. Yang keempat, Kristus kalau tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada pemberitaan Injil. Inti pemberitaan Injil adalah kelahiran, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Itu adalah Injil, kabar baik. Kabar baik itu berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itu dia menang atas maut. Dia menang atas segala yang ada di dalam dunia ini. Maka itu kebangkitan dia membawa kita untuk mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Ya, itu sangat penting untuk kita ketahui bahwa kekristenan dan kebangkitan Kristus itu sangat penting di dalam kekristenan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mendapatkan pengampunan dosa, itu harus percaya menerima dia atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bagi saudara yang belum percaya menerima Kristus dalam hidup saudara, ini adalah kesempatan, ini adalah waktunya, ini adalah kairos bagi saudara supaya menerima Kristus.
yang memberikan jaminan, memberikan kepastian keselamatan bagi saudara. Dengan kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu pasti memiliki kepastian hidup kekal. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya dan menerimanya, pasti diberikan hidup yang kekal. Bahkan firman Tuhan mengatakan, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah, yaitu nama Yesus yang diberikan kepada dunia ini. Dan setiap orang yang menerimanya pasti memiliki kehidupan kekal dan menjadi anak-anak Allah. Kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita masih menjadi anak-anak iblis. Tapi karena kemenangan Kristus, dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, kita menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki kepastian keselamatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebangkitan Kristus itu sangat penting karena membawa kita kepada satu hal, yaitu kita tidak memiliki lagi keraguan. Kita tidak memiliki lagi keraguan. Karena apa? Hanya ada kepastian. Kepastian itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi tidak ada keraguan. Dan karena kebangkitan Kristus, maka kita memiliki satu hal, yaitu mau terlibat atau memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Ya, karena kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pemberitaan Injil. Apa yang mau kita beritakan? Karena pemberitaan Injil itu ya tentang kebangkitan Kristus, kemenangan atas maut, dan ada jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Ya, dan yang berikutnya adalah kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak punya kepastian hidup yang kekal. Ya, demikian kiranya Tuhan memberkati kita dan mengenal siapa yang kita sembah, mengenal iman kita, dan lebih sungguh-sungguh lagi percaya menyerahkan segala hidup kita kepada Dia. Masa depan kita ada di dalam tangan Dia. Segala keraguan kita sirna karena ada kepastian bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati, dan bagi saudara yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah dan sambutlah Dia dan percayalah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.